Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Pada episode kali ini kita akan bahas tentang suka dukanya pakai KPR. Nah, sebelum kita bahas sukanya nih, kita bahas mungkin dukanya dulu lah ya, biar kita lebih concern, kita lebih memperhatikan kondisi-kondisi yang memungkinkan memunculkan kondisi-kondisi yang membuat kita berduka. Gitu. Jadi, poin pertama yang terpenting untuk teman-teman sadari adalah kalau teman-teman pakai KPR, begitu selesai teman-teman akad KPR, kewajiban teman-teman juga dimulai. Jadi, begitu sekali dimulai, yang namanya angsuran ini akan jalan terus kayak kereta. Nggak bisa stop di tengah jalan. Stop di tengah jalan cuma kalau teman-teman bisa lunasin. Kalau teman-teman belum bisa lunasin, maka ini akan jalan terus. Jadi, teman-teman mesti wajib bayar, terus dari bulan ke bulan. Selama berapa lama? Selama jangka waktu teman-teman ngambil KPR tersebut. Bisa 20 tahun, bisa 30 tahun. Jadi, ada kondisi yang teman-teman wajib bayar terus. Nah, nggak peduli mau kondisi ekonomi seperti apa, yang judulnya angsuran ini jalan terus. Tapi teman-teman memang bisa sih mengajukan relaksasi atau istilahnya restrukturisasi pinjaman yang ujung-ujungnya bisa ngakibatin keringanan di saat teman-teman membayar angsuran. Tapi tentunya keringanan yang dinikmati saat ini pasti ada konsekuensinya. Nah, itu yang teman-teman perlu pertimbangkan juga. Nah, kondisi kedua yang terkait dengan hal-hal yang bisa membuat kita berduka di saat pakai KPR adalah kita kurang persiapan saat kita ngambil KPR. Kita nggak ngerti soal apa itu bunga floating gitu, terus nanti bunga floating bisa larinya angsurannya ke berapa dan segala macam. Akibatnya kita nggak mempersiapkan diri tuh untuk menghadapkan si bunga floating ini. Nah, kalau kita udah nggak mempersiapkan diri, ya mirip judulnya tuh, floating gitu, ya kita ngambang aja gitu, kita nggak akan ngalir gitu, akan terhanyut gitu, dan kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau kita nggak punya persiapan yang cukup untuk membereskan kondisi tersebut. Kondisi yang ketiga terkait dengan hal-hal yang mungkin bisa membuat kita berduka pada saat kita menjalankan KPR adalah kalau kondisi kita kurang kritis saat lagi akad KPR. Jadi saat lagi akad KPR itu sebenarnya kesempatan buat teman-teman untuk nanya sebanyak-banyaknya tentang hal yang diatur di perjanjian. Jangan dikurang-kurangin, jangan langsung anggap, oh ini saya udah tahu, oh ini udah tahu, oh ini udah tahu, oh ya udah lewat aja gitu. Jangan, perhatiin detail, pasal per pasalnya, poin per poinnya, pahami semua. Gitu. Jangan sampai nanti tiba-tiba nih, karena teman-teman kurang detail, kurang meriksa secara rinci, tiba-tiba banyak biaya tambahan yang di luar kewajaran. Terus teman-teman cuma bisa ngomong, lo kok bisa begitu? Kok ada biaya ini? Kok ada biaya ini? Terus tiba-tiba dibalikin sama banknya. Cuma dibilang, kan sudah ada di perjanjian kredit. Nah, kalau kayak gitu, susah kan? Teman-teman mau ngomong apa? Itu adalah hal-hal yang bisa membawa kedukaan di saat kita memakai KPR. Gitu. Tapi sekarang saya mau akhiri dengan, apa sih sukanya kita pakai KPR? Ada 3 hal juga yang positif dan sangat-sangat penting untuk teman-teman ketahui. Yang pertama udah jelas, kita bisa beli rumah atau apartemen, propertinya lah, gitu. Kita bisa dapetin itu. Dan yang kedua, pada saat kita menjalankan transaksinya itu juga aman. Kenapa? Karena pasti pihak bank udah ngecek ini dan itu, gitu, supaya segala sesuatunya bisa berjalan dengan aman dan secara hukum posisinya juga aman gitu. Jadi bisa dikatakan kalau teman-teman pakai KPR, ini transaksi pembelian properti teman-teman relatif jauh lebih aman dibanding teman-teman tidak pakai KPR gitu. Nah, yang berikutnya adalah kalau pakai KPR kita ada asuransi. Jadi sekalipun kita bisa beli sendiri sih asuransinya sendiri gitu, tapi kalau pakai KPR kan kita jadi dipaksa dan jadi tahu bahwa oh ternyata ada ya asuransi kerugian buat mengcover kerugian
untuk rumah saya. Terus ada ya namanya asuransi jiwa kredit gitu. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang menurut saya bisa dibilang ya, ini adalah hal-hal yang benar-benar bisa membuat kita lebih bersuka gitu. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan untuk suka dukanya pakai KPR. Semoga dengan highlight ringkas yang saya sharingkan di dalam episode kali ini, teman-teman bisa dapat tangkap esensinya dan teman-teman bisa mengambil keputusan dengan lebih bijak lagi ke depannya. Oke, kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain ya. Saatnya men-share pengetahuan yang bagus. Oke, sampai di sini dulu dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!